Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik dan seorang raja, ia pernah mengatakan, hidup kita adalah hasil dari pemikiran kita. Wawasan yang mendalam ini menjadi dasar bagi video ini, di mana kami akan menunjukkan 11 hal penting yang perlu Anda hilangkan dengan diam-diam dari hidup Anda. Dengan memahami dan mengendalikan landscape batin kita seperti yang disarankan oleh Aurelius, kita dapat mengubah diri kita. Ini bukan hanya pengalaman menonton pasif, ini adalah pengalaman interaktif, dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif dengan membagikan pandangan Anda tentang setiap topik yang kami diskusikan. Tetap bersama kami sampai akhir, karena perjalanan ini menjanjikan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kesempatan untuk refleksi diri yang mendalam dan transformasi. Mari kita mulai dengan yang pertama, menjelaskan diri Anda kepada orang-orang yang menyakiti Anda. Ketika Anda telah terluka oleh seseorang yang dahulu Anda anggap sebagai teman dekat, ingatlah ini, Anda tidak berhutang kepada mereka penjelasan panjang atau pertarungan dramatis. Langkah paling cerdas adalah hanya melanjutkan. Ini bukan tentang membalas atau menuntut permintaan maaf. Ini tentang melindungi kedamaian Anda. Anda mungkin menemukan diri Anda dalam situasi di mana seseorang datang kembali meminta bantuan Anda. Percayalah, kata tidak sudah cukup. Anda tidak berkewajiban memberikan bantuan kepada seseorang yang telah menghancurkan kepercayaan Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah menjauhkan diri dari drama dan dengan tenang menciptakan jarak antara Anda dan mereka. Ini seringkali adalah keputusan paling bijak yang bisa Anda buat. Biarkan waktu mengungkap konsekuensi dari tindakan mereka. Fokuslah untuk menjaga diri Anda. Biarkan masa depan terbuka sebagaimana adanya. Ini seringkali adalah cara terbaik untuk membiarkan kedua belah pihak tumbuh. Jadi tetaplah jujur. Anda tidak harus mempertahankan orang-orang dalam hidup Anda yang tidak menghargai Anda. Setiap orang berhak dihargai untuk siapa mereka, dan menjauh dari mereka yang tidak menghargai adalah pilihan yang berani. Ini tentang memilih kesehatan mental dan pertumbuhan Anda daripada drama yang tidak perlu. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, pembalasan terbaik adalah menjadi berbeda dari mereka yang melakukan ketidakadilan. Jangan turun ke tingkat mereka. Sebaliknya, berinvestasi dalam menjadi versi terbaik diri Anda, membentuk kedamaian batin dan karakter yang sejati. Itu yang nyata. 2. Tujuan yang tidak perlu. Perjalanan hidup seringkali memerlukan kita untuk membuat keputusan penting, bertindak dengan sengaja, dan tetap setia pada diri yang otentik. Dalam proses ini, penting untuk menyadari kapan tujuan tertentu tidak lagi melayani tujuan sejati kita. Melepaskan tujuan-tujuan ini bukan hanya normal, tetapi juga diperlukan karena memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Namun, aspek penting dari proses ini adalah kehati-hatian dalam cara melakukannya. Hindari menyiarkan setiap perubahan atau keputusan, tidak perlu membagikan setiap langkah Anda dengan dunia. Kewaspadaan ini membantu menjaga strategi dan niat keseluruhan Anda saat Anda menavigasi perubahan-perubahan ini. Lakukan dengan memastikan bahwa tindakan Anda sejalan dengan nilai inti dan identitas Anda. Lakukan penyesuaian ini dengan diam, beradaptasi seiring dengan perkembangan situasi, selalu menghargai kekuatan privasi dalam pilihan hidup strategis Anda. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan jalur Anda, tetapi juga menjaga integritas perjalanan pribadi Anda. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, seorang filsuf stoik terkemuka, kita tidak memiliki sedikit waktu, tetapi kita kehilangan begitu banyak. Hidup yang kita terima tidak singkat, tetapi kita membuatnya begitu. Kita tidak menderita karena kekurangan, tetapi kita menggunakan apa yang kita miliki secara boros. Kutipan ini beresonansi dengan konsep memfokuskan pada tujuan-tujuan penting dan melepaskan yang tidak perlu, mengingatkan kita untuk menggunakan waktu dan usaha kita dengan bijak. Ketiga, berbicara berlebihan tentang akhir hubungan. Baik itu persahabatan atau asmara, saat menavigasi akhir hubungan, menjaga kerahasiaan adalah sangat penting. Berbagi secara spesifik mengenai konflik atau alasan putus bukan hanya tidak menghormati privasi yang dibagikan antara Anda dan individu lainnya, tetapi juga memicu gosip yang tidak perlu, mempersulit situasi lebih lanjut. Sebaliknya, lebih bermanfaat untuk menyimpannya sendiri dan merenungkan pengalaman-pengalaman tersebut.
Praktik ini tidak hanya menghormati privasi kedua belah pihak, tetapi juga memfasilitasi proses penyembuhan pribadi yang lebih mendalam. Jika Anda merasa terdorong untuk membicarakan masalah pribadi ini, bisa jadi itu tanda masalah emosional yang belum terselesaikan. Alih-alih mencari saluran eksternal, terlibatlah dalam dialog diri untuk memahami dan memproses perasaan-perasaan tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap hubungan bermasalah dapat diselesaikan dengan martabat tanpa menjadikannya subjek perbincangan publik. Dengan melakukan ini, Anda melindungi kesejahteraan emosional Anda dan mereka yang terlibat, mempromosikan perjalanan penyembuhan yang lebih hormat dan rahasia, sebagaimana diungkapkan oleh Marcus Aurelius, filsuf Stoik. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kutipan ini sangat resonan dengan gagasan berfokus pada diri sendiri dan mengendalikan reaksi kita terhadap situasi eksternal, terutama dalam konteks yang sensitif seperti keretakan hubungan. Keempat, meninggikan suara di depan orang lain. Topik ini membahas situasi ketika kita menghadapi frustrasi atau kemarahan, misalnya saat berada dalam pertemuan sengit dengan hati berdebar karena frustrasi. Kita semua pernah mengalami momen seperti itu. Di saat-saat tersebut, godaan untuk melepaskan kemarahan kita sangat besar, tetapi bagaimana jika kita memilih untuk berbicara dengan lembut untuk mengarahkan energi yang membara itu? Bukan dengan berteriak, melainkan dengan kata-kata yang tenang dan mantap. Ini bukan hanya tentang menjaga wajah, ini adalah perjalanan menuju penguasaan badai batin kita. Ingatlah waktu ketika Anda menyaksikan seseorang yang kehilangan kesabarannya. Bagaimana perasaan Anda? Tidak nyaman, bahkan mungkin kecewa? Sekarang bayangkan seseorang yang, meski dalam kekacauan, tetap tenang. Suaranya adalah ketenangan di tengah keramaian. Itu adalah orang yang kita semua aspirasikan. Justru dalam ujian roh ini, kita menemukan kekuatan sejati kita, mengubah kemarahan menjadi tindakan, frustasi menjadi fokus. Itu seperti alkimia jiwa, bukan hanya tentang menahan kata-kata marah, melainkan tentang mengalirkan energi itu ke dalam sesuatu yang menggerakkan kita maju, yang mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan. Heraklitus memahami sesuatu saat ia mengatakan bahwa memiliki pikiran yang tenang adalah kebajikan terbesar. Ini mengingatkan bahwa di tengah badai, ketenangan kita adalah senjata terbesar kita, keseimbangan kita adalah bentuk keberanian yang paling sejati. Jadi saat gelombang emosi melanda, ingatlah ini, kekuatan untuk tetap tidak terganggu, berbicara dengan bisikan saat dunia mengharapkan teriakan, bukan hanya sebuah kebajikan, melainkan sebuah kekuatan super. 5. Menyebarkan pendapat negatif tentang orang lain. Pikirkan tentang terakhir kali Anda mendengar seseorang mencela orang lain. Bukankah itu membuat Anda bertanya-tanya apa yang mereka katakan ketika Anda tidak berada di sekitar? Menyebarkan pendapat negatif tentang orang lain adalah jurang licin, mudah terjerat dalam panasnya momen, tetapi kata-kata setelah terucap melekat pada Anda seperti bayangan yang melemparkan cahaya gelap pada karakter Anda. Ini lebih dari sekadar menjadi diplomatis. Ini tentang menjadi jenis orang yang dipercayai dan dihormati. Anda tidak harus menyukai semua orang, tetapi ingatlah, setiap orang yang Anda temui sedang berjuang dalam pertarungan yang tidak Anda ketahui. Sekarang bayangkan ini, Anda dihadapkan pada orang atau situasi yang menantang, sangat menggoda untuk melemparkan penilaian Anda, bukan? Tapi disinilah triknya, pada saat itu, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah naratifnya. Pilihlah empati daripada merendahkan, percakapan daripada konflik. Ini sulit. Tanpa ragu, Anda akan merasakan segalanya mulai dari frustrasi hingga kasih sayang, bahkan mungkin sedikit kagum atas ketekunan mereka. Pendekatan ini bukan hanya tentang menjaga perdamaian, melainkan tentang memahami emosi dan interaksi manusia yang kompleks. Dengan demikian, Anda tidak hanya membangun jembatan, tetapi menjadi seseorang yang dapat menavigasi air yang bergejolak dalam hubungan dengan kefasihan dan hati. Jika Anda sudah sampai di sini, saya minta Anda meninggalkan komentar untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar mencari perubahan.
Silakan tinggalkan suka dan berlangganan untuk konten lebih lanjut seperti ini. Sekarang mari kita lanjutkan. 6. Terus-menerus membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kejaran tanpa henti membandingkan diri kita dengan orang lain seperti berlari di atas treadmill tanpa tombol off. Ini melelahkan, tak berujung dan pencuri kebahagiaan. Ingatlah, setiap kali Anda melirik ke samping dan membandingkan pencapaian seseorang dengan pencapaian Anda sendiri, Anda tidak hanya menjual diri Anda, tetapi Anda benar-benar melewatkan keindahan cerita unik Anda. Kebiasaan ini, dorongan untuk mengukur diri, sering membuat kita merasa seolah-olah selalu tertinggal, mengikat kita dalam siklus keraguan diri dan ketidakpuasan. Sekarang balikkan skripnya. Bagaimana jika Anda mulai merayakan keunikan Anda, kesalahan langkah Anda, kemenangan Anda, sekecil apapun? Ini bukan tentang mengabaikan dunia di sekitar Anda, tetapi tentang merangkul perjalanan Anda dengan kehidupan yang nyata dan tak terfilter. Hidup bukanlah skrip di mana orang membaca naskah yang sama. Hidup diisi oleh berbagai hal berantakan, tak terduga dan sangat berbeda. Cerita Anda dengan segala suka dan duka, kemenangan dan kegagalan adalah bukti ketahanan dan individualitas Anda. Jelajahi narasi Anda sendiri, biarkan menjadi spektrum emosi dari ketegangan frustrasi hingga kegembiraan pencapaian secara unik milik Anda. Saat Anda memiliki kendali atas perjalanan Anda tidak hanya bergerak maju, tetapi Anda menulis ulang aturan permainan sesuai dengan syarat Anda. Seperti yang dikatakan oleh filsuf besar Stoik Epictetus. Kontrol persepsi Anda, arahkan tindakan Anda dengan benar, terimalah dengan senang hati apa yang di luar kendali Anda. Kutipan ini sangat menyentuh konsep fokus pada jalur kita sendiri daripada membandingkan diri dengan orang lain. 7. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana. Anggaplah hidup Anda sebagai film unik yang penuh pengalaman dan pertumbuhan pribadi. Media sosial sebaliknya adalah gudang besar kisah orang lain, seringkali hanya momen terbaik mereka. Kesenjangan ini dapat menyebabkan perbandingan yang tidak adil dan rasa ketidakpuasan terhadap hidup kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mendekati media sosial dengan niat, menggunakannya untuk tujuan tertentu seperti mencari inspirasi, koneksi, atau informasi, lalu mundur ke realitas perjalanan kita sendiri. Untuk mencapai ini, coba jadwalkan waktu tertentu untuk menggunakan media sosial, seperti saat minum kopi pagi atau setelah bekerja, untuk menghindari gangguan konstan. Sebelum setiap interaksi online, berhenti sejenak dan tanyakan apakah ini bersifat konstruktif atau hanya sebuah distraksi. Kesadaran seperti itu membantu memisahkan keterlibatan bermakna dari yang menggulir tanpa tujuan. Jika Anda melihat penurunan mood atau harga diri terkait penggunaan media sosial, pertimbangkan untuk mengambil istirahat. Periode ini adalah kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan dunia nyata yang memuaskan untuk menguatkan nilai kisah unik hidup Anda. Dengan melakukan penyesuaian ini, Anda menciptakan ruang untuk menghargai narasi hidup Anda yang bebas dari perbandingan tak berujung dan lebih fokus pada apa yang benar-benar memperkaya eksistensi Anda. 8. Pengejaran validasi eksternal. Hari ini, mari kita jelajahi konsep pembebasan untuk membebaskan diri dari pencarian tanpa henti akan persetujuan eksternal. Bayangkan diri Anda berada di atas panggung, semua sorotan menuju pada Anda, dikelilingi oleh lautan wajah dan setiap orang siap untuk menilai bagaimana Anda bertindak dan berbicara. Skenario ini membatasi dan menyoroti sifat yang mematikan dari hidup untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Sekarang bayangkan melangkah keluar dari panggung itu menuju ruang tenang dan damai, di mana suara Anda adalah yang paling penting. Pergeseran ini melambangkan pentingnya memberikan prioritas pada suara batin Anda daripada penilaian eksternal. Hidup untuk mendapatkan persetujuan orang lain membawa kita menjauh dari diri sejati dan keinginan kita, seperti mengenakan pakaian yang pas hanya untuk menyenangkan orang lain. Ingatlah momen-momen kepuasan sejati dalam hidup Anda, kemungkinan besar terjadi ketika Anda setia pada nilai dan keyakinan Anda sendiri. Ekspektasi ini adalah inti dari kehidupan autentik.
Untuk menggabungkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, mulailah dengan introspeksi sebelum membuat keputusan. Tanyakan pada diri sendiri apa motif Anda untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Percayai intuisi Anda, akui kebutuhan dan usahakan untuk membangun harga diri Anda. Rayakan pencapaian Anda, belajar dari kesalahan, dan hargai kualitas Anda. Ingatlah, penerimaan diri adalah perjalanan yang ditandai oleh kemenangan kecil namun signifikan. Juga, jalin hubungan yang menghormati individualitas Anda dan mendorong diri yang sejati dengan melepaskan beban dari persetujuan eksternal. Dengan begitu, kita membuka jalan untuk perjalanan hidup yang lebih autentik dan memuaskan di mana kita adalah tokoh utama yang dipandu oleh keaslian dan keberanian. 9. Perfeksionisme. Dalam pencarian diri kita untuk peningkatan diri, penting untuk mengatasi jebakan perfeksionisme. Pola pikir ini, meskipun tampaknya bermanfaat, seringkali menyebabkan stres dan perasaan tidak pernah cukup baik. Perfeksionisme menetapkan standar yang tinggi dan memupuk ketakutan akan kesalahan. Namun, merangkul kekurangan kita adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Hidup ini seperti seni, menjadi lebih otentik ketika kita memberi ruang bagi ketidaksempurnaan. Untuk melawan perfeksionisme, mulailah dengan merangkul keterbatasan Anda dan memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Geser tujuan Anda dari menjadi sempurna ke menjadi luar biasa, yang berarti melakukan yang terbaik sambil mengetahui ada ruang untuk tumbuh. Latihlah belas kasihan pada diri sendiri dan bersikap lembut ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Rayakan usaha Anda dan pahami bahwa setiap pengalaman memberikan kontribusi pada perjalanan Anda. Akhirnya, redefinisikan kesuksesan bukan sebagai hasil yang sempurna, tetapi sebagai perjalanan itu sendiri yang penuh dengan pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Melepaskan perfeksionisme membuka dunia di mana kesalahan dilihat sebagai peluang. Pola pikir ini mendukung kehidupan yang lebih santai dan otentik, memungkinkan Anda menghargai keindahan kemanusiaan Anda sendiri dan jalur unik yang Anda tempuh. 10. Menahan ekspektasi yang tidak realistis. Menyusuri perjalanan agung kehidupan, kita sering mengibarkan layar harapan, merencanakan sesuatu menuju impian dan keinginan. Namun layar ini bisa membengkak menjadi proporsi raksasa, berubah menjadi fantasi yang tidak realistis yang melemparkan kita ke dalam laut yang bergelora. Kekecewaan seperti pelaut yang tergoda oleh siren makhluk mitologi. Kita mengejar kesempurnaan di diri kita sendiri pada orang lain dan dalam pengalaman kita. Sebuah pencarian yang sia-sia, seperti mencari cakrawala yang mundur saat kita mendekat. Harapan-harapan raksasa ini sering timbul dari bisikan masyarakat dan raungan media, dapat membutakan kita terhadap keindahan diri yang otentik dan realitas hidup yang kasar tanpa penyaringan. Jalan menuju meninggalkan ilusi menipu ini dimulai dengan kejujuran yang kuat dan tanpa ragu dengan diri sendiri. Ini adalah yang bisa diungkapkan untuk mengungkap inti dari aspirasi sejati kita. Ini tentang mengenali bobot dari harapan-harapan ini dan dengan berani bertanya apakah mereka meningkatkan atau menghancurkan semangat kita. Ini bukanlah transformasi dongeng. Ini adalah pengakuan yang keras, menyakitkan, tentang ketidaksempurnaan hidup dan keterbatasan kita sendiri. Ini tentang menetapkan tujuan yang resonan siapa diri kita sebenarnya, bukan dengan apa yang kita diberitahu untuk menjadi. Setiap kemenangan kecil, setiap langkah ke depan, menjadi suatu testamen bagi ketangguhan kita dalam perjalanan ini. Keindahan terletak bukan pada tujuan, tetapi pada perjalanan itu sendiri. Kaya akan kisah-kisah pengalaman yang teranyam sepanjang perjalanan. Melepaskan harapan yang tidak realistis tidak hanya melegakan kita, tetapi juga membuka mata kita terhadap keajaiban-keajaiban tak terduga dalam hidup, mengajarkan kita untuk menjelajahi gelombang-gelombang yang bergejolak dengan hati yang terbuka terhadap setiap aliran dan arus, setiap kegembiraan dan duka yang datang ke jalan kita. Ke-11. Menggosip, terlibat dalam gosip dan percakapan negatif terkadang terasa seperti jalan pintas menuju koneksi, tetapi itu adalah jalur yang sering membawa kita tersesat.
Pikirkan tentang kali terakhir Anda menjadi bagian dari percakapan seperti itu. Apakah itu membuat Anda merasa terangkat atau apakah itu dengan halus merusak perasaan integritas Anda? Kata-kata seperti biji memiliki kekuatan untuk menumbuhkan taman atau menyebarkan rumput liar ketika kita memilih untuk merawatnya. Ada saat-saat ketika bergabung dalam gosip terasa menggoda, mungkin bahkan dibenarkan, tetapi inilah tantangan berikutnya. Saat Anda hampir bicara atau mendengarkan sesuatu yang negatif, berhenti sejenak, pikirkan tentang orang yang dimaksud sebagai seseorang yang memiliki perjuangan dan keberhasilan sama seperti yang Anda inginkan. Bagaimana jika saat-saat terendah Anda menjadi topik omong kosong? Menjauhi gosip bukan hanya tentang menciptakan lingkungan yang positif, ini tentang menghormati kemanusiaan bersama kita, dan ketika Anda memimpin dengan contoh, Anda tidak hanya menghindari negativitas, Anda membuka jalan bagi orang lain untuk menemukan jalan mereka menuju cara yang lebih empatis dan tulus. Kesimpulan, menghubungkan dan merangkul prinsip-prinsip ini dapat membina pola pikir kita menjadi lebih tangguh, empatis, dan positif. Mengarah pada pengembangan pribadi yang otentik dan koneksi yang lebih dalam di dalam hubungan kita. Dan itu saja untuk hari ini. Saya sungguh berharap Anda menyukai video ini. Seperti biasa, jika Anda telah mencapai titik ini, berikan komentar filosofi hidup stoik agar saya tahu Anda menonton sampai akhir. Dahulu Marcus Aurelius dikenal sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia, berusaha untuk menjalani kehidupan yang bermartabat sesuai dengan filsafat stoik. Berbeda dengan banyak kaisar Romawi lainnya, ia menahan diri dari kenikmatan berlebih yang tersedia, menjauhi konsumsi anggur berlebihan, dan menonton acara sadis di Koloseum. Marcus Aurelius didorong oleh keinginan untuk memenuhi misi yang dipercayakan kepadanya oleh takdir, yang berkisar pada melayani kemanusiaan. Oleh karena itu, ia memiliki komitmen mendalam untuk mewujudkan tujuannya. Namun, untuk mencapai hal ini, ia menyadari perlunya mengurangi perhatiannya terhadap hal-hal yang kurang berharga atau bijaksana, dan penting untuk dicatat bahwa hal-hal tersebut cukup melimpah. Salah satu konsep pokok dalam stoikisme adalah perpecahan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak dapat kita kendalikan, yang dijelaskan dengan jelas oleh Epictetus dan Caridian. Sebagian besar, jika tidak semua, hal di luar tindakan kita tidak dapat kita kendalikan. Apakah itu berarti kita harus menolak dunia? Tidak juga. Tetapi Stoik percaya bahwa kita harus realistis tentang pengaruh terbatas kita atas hal-hal tersebut, dan bahwa kita menciptakan beban yang tidak perlu bagi diri kita sendiri jika kita tidak melakukannya. Ketika kehidupan menjadi menyakitkan, itu sering menunjukkan bahwa kita menginvestasikan emosi kita pada hal-hal di luar kendali kita. Dengan melakukannya, kita tanpa sadar memberi hal-hal ini otoritas untuk memanipulasi dan mengendalikan kita seperti dalang. Secara paradoks, kita kemudian menuding dalang ini karena menarik tali kita, tanpa menyadari bahwa kita telah memberi mereka kekuatan untuk melakukannya. Namun, dengan melepaskan investasi emosional kita pada hal-hal ini, kita melepaskan pengaruh mereka atas kita, memberikan diri kita ketenangan untuk tetap tidak terganggu. Bagi Marcus Aurelius, tidak terganggu oleh hal-hal di luar kendalinya memungkinkan dia untuk mengatasi banyak tanggung jawab dan tantangan yang dihadapinya sebagai seorang kaisar dan untuk berfokus pada tugas yang diyakininya. Bagi Epictetus, itu berarti kebebasan dan tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Ini bisa menjadi cara untuk fokus pada tujuan yang penting dan menjadi jalan menuju kehidupan yang bahagia dan tanpa beban ketika hidup menyakitkan. Video ini adalah eksplorasi dan interpretasi bebas dari filosofi Marcus Aurelius tentang bagaimana peduli lebih sedikit terhadap hal-hal yang tidak layak untuk dikhawatirkan. Dalam meditasinya, Marcus Aurelius berulang kali membedakan antara sekarang, masa lalu, dan masa depan. Dalam setiap kategori, Kaisar Romawi kuno itu memiliki hal berharga untuk dikatakan tentang bagaimana kita terlalu peduli tentang hal-hal tidak penting. Untuk kejelasan dan struktur, esai ini dibagi menjadi kategori-kategori, dimulai dengan masa depan. Seperti yang diungkapkan Seneca dengan indah,
Kita sering menderita lebih banyak dalam batasan imajinasi kita daripada dalam kenyataan pengalaman kita. Pernyataan ini menggarisbawahi gagasan bahwa pikiran kita berfungsi sebagai sumber penderitaan kita ketika kita mengarahkan perhatian kita pada masa depan. Imajinasi kita seringkali berjalan merajalela, memunculkan berbagai skenario potensial kejadian, sebagian besar di antaranya tidak mungkin terwujud. Dalam antisipasi, kita merenungkan strategi untuk menavigasi semua potensi dan hasil sambil gemetar dalam ketakutan karena ketidakpastian kita tentang bagaimana masa depan. Pada akhirnya terungkap dalam beberapa kasus, apa yang terjadi adalah apa yang kita antisipasi, tetapi dalam banyak kasus lainnya keberuntungan menghantam kita dengan peristiwa yang tidak bisa kita antisipasi. Pertimbangkan skenario ini. Bagaimana jika Perang Dunia Ketiga tiba-tiba terjadi? Bagaimana jika kita mengalami kehilangan keuangan total? Konsekuensi buruk ini tidak dapat disangkal berada dalam lingkup kemungkinan, tetapi selama itu tidak terjadi di saat ini, kita tidak bisa berurusan dengan hal ini karena peristiwa ini hanya ada dalam pikiran kita. Masa depan hanya mengganggu kita karena kita memikirkannya. Marcus Aurelius menekankan bahwa bukan beban masa depan yang memberatkan kita, tetapi beban dari pikiran kita masa kini saja. Masa depan itu sendiri bukanlah yang menyebabkan kerugian pada diri kita, melainkan penanganan pada saat ini yang menentukan penderitaan kita. Ketika kita terlalu peduli dengan peristiwa masa depan, hidup akhirnya mulai terasa menyakitkan karena kita menderita di dalam imajinasi kita, membiarkan mereka mengatur kehidupan saat ini. Jadi, apa yang dikatakan Marcus Aurelius tentang terlalu peduli dengan masa depan? Pertama-tama, mari kita pertimbangkan kutipan berikut. Jangan biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan menghadapinya dengan senjata yang sama dari akal budi yang hari ini membekali Anda melawan masa kini. Dia menekankan gagasan bahwa jika dia dapat mengarungi masa kini dengan efektif, dia memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan masa depan juga. Dia menasihatinya untuk tidak terlalu berlama-lama pada skenario mengerikan yang mungkin terjadi, malah mengganggu fokus pada keadaan sekarang. Ketika dia fokus pada saat ini, dia menyadari bahwa dia bisa menanganinya, dan jika itu kasusnya, mengapa dia tidak dapat menangani apa yang akan datang? Sikap ini menyerupai gagasan amor fati, cinta pada takdir, tapi diperkuat dengan kepercayaan bahwa dia akan mampu melewati itu. Tentang masa lalu, Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri tentang seberapa cepat kehidupan berlalu dan menghilang di luar batas kita yang tak terbatas. Masa lalu seperti halnya masa depan adalah ranah yang tidak dapat kita operasikan. Yang sudah berlalu tidak bisa kembali kecuali kita menciptakan mesin waktu, kita tidak bisa mengubah apapun. Marcus Aurelius dengan singkat menyatakan, ingatlah bahwa manusia hanya hidup di masa kini. Dalam sekejap ini, entah seluruh hidupnya sudah lewat atau belum terungkap, singkatlah hidup manusia, dan sempitlah sudut bumi tempat dia tinggal. Terlepas dari sempitnya hidup kita, yang terjadi pada saat ini adalah yang paling penting. Kita seringkali terlalu sibuk dengan area-area di luar, dan tidak dapat dimasuki, yaitu masa depan dan masa lalu. Marcus Aurelius menyatakan bahwa masa lalu tidak memiliki makna pada saat ini. Bukan berarti peristiwa yang terjadi di masa lalu tidak mempengaruhi saat ini, atau bahwa kita tidak dapat belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut. Hanya saja kita tidak dapat berinteraksi dengan masa lalu, karena sudah berada di luar jangkauan kita. Seringkali kenangan kita tentang masa lalu tercampur aduk, dan cara untuk memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi menjadi terbatas. Kita mengandalkan ingatan dari sudut pandang pribadi dan pandangan yang berbeda dari diri kita sendiri atau orang lain, sehingga masa lalu tidak hanya sulit dijangkau tetapi juga kenangan kita tentangnya kemungkinan besar tidak akurat. Meskipun demikian, kita terus melekat pada peristiwa masa lalu secara emosional, seringkali memutar ulang dalam pikiran kita, sehingga kita mengulang penderitaan yang pernah ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Beberapa orang meyakini bahwa dengan merenungkan masa lalu, kita dapat memiliki pengaruh terhadapnya, namun ini hanyalah ilusi menyesatkan. Masa lalu merupakan suatu entitas yang tidak dapat dikembalikan, sudah lenyap dari genggaman kita.
Yang tersisa dalam cakrawala kita hanyalah kemampuan untuk mengelola pikiran kita mengenai sesuatu yang sudah lama hilang dan tidak akan pernah kembali. Banyak individu sering mengucapkan frasa seperti, "Saya ingin bisa menangani itu dengan cara yang berbeda," namun keinginan tersebut didasarkan pada sesuatu yang tidak dapat dicapai. Pikiran-pikiran tersebut hanya membangkitkan keinginan yang tidak akan pernah terpenuhi tanpa memberikan manfaat yang produktif. Daripada fokus pada peristiwa masa lalu itu sendiri, Marcus Aurelius lebih menitik beratkan pada reaksinya terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Kita tidak dapat mengontrol peristiwa masa lalu, dan kemungkinan besar kita juga tidak dapat mencegahnya ketika terjadi pada saat itu. Namun, yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa tersebut pada masa kini. Awalnya, kita mungkin menganggap masa lalu sebagai sesuatu yang tidak beruntung. Mungkin kita memiliki masa kecil yang sulit atau mengalami berakhirnya persahabatan atau kegagalan usaha bisnis. Namun, menurut Marcus Aurelius, sifat dari peristiwa-peristiwa tersebut tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita menanganinya. Dia menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang menguntungkan bahwa ini terjadi, dan saya tetap tidak terluka olehnya, tidak hancur oleh keadaan saat ini, atau takut pada masa depan. Ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi tidak semua orang bisa tetap tidak terluka olehnya. Mengapa memperlakukan satu hal sebagai sebuah bencana dan yang lain sebagai sebuah keberuntungan? Apakah benar-benar mungkin menyebut sesuatu yang tidak beruntung sebagai pelanggaran terhadap kodrat manusia, atau bisakah menyebut sesuatu yang tidak menguntungkan sebagai melanggar kehendak alam? Apakah yang menghentikan Anda dari berperilaku dengan adil, murah hati, penuh kendali diri, waras, bijaksana, jujur, rendah hati, lurus, dan semua kualitas lain yang memungkinkan sifat seseorang untuk mencapai dirinya sendiri? Menariknya, Marcus Aurelius tidak sepenuhnya mengabaikan signifikansi masa lalu. Sebaliknya, dia mengakui potensinya sebagai sumber pembelajaran. Dia percaya bahwa dengan memeriksa pola dan irama dalam masa lalu, bagaimana peristiwa cenderung naik dan turun dan seringkali berulang, kita dapat memperoleh wawasan untuk membantu kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Pandangan ini memungkinkan kita untuk menggeneralisasi diri dari masa lalu, untuk membimbing pemahaman kita tentang apa yang mungkin terjadi ke depan. Marcus Aurelius sering menekankan bahwa saat ini adalah satu-satunya domain kita. Ini adalah wilayah terbatas yang bisa langsung kita akses. Itu berfungsi sebagai posisi menguntungkan di mana kita dapat melihat kedalaman tak terbatas masa lalu dan kegelapan yang tak terpecahkan dari masa depan. Marcus Aurelius mempertahankan komitmen untuk mengakar dirinya dalam keadaan sekarang dan mengkonsentrasikan pada apa yang berada dalam kendalinya. Namun, bahkan ketika kita berhasil melepaskan genggaman kita pada masa lalu dan mengurangi kecemasan kita terkait masa depan, kita sering menemukan diri kita mengeluarkan kekhawatiran berlebihan pada hal-hal yang tidak memiliki signifikansi sejati. Seringkali kita merasakan ketidakpuasan dengan jalannya kehidupan pada saat ini. Dan ketika peristiwa tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, biasa bagi kita untuk tunduk pada emosi seperti kemarahan, kesedihan, atau keputusasaan. Tetapi menurut Marcus Aurelius, terganggu secara emosional oleh apa yang alam semesta lemparkan pada kita adalah tidak berguna. Bagaimana dunia di sekitar kita mengembangkan dirinya tidak berada di tangan kita. Bagaimana kita bereaksi terhadap hal tersebut itulah yang penting. Namun kita cenderung terganggu karena kita tidak suka dengan apa yang sedang terjadi atau apa yang kita inginkan tidak terjadi. Marcus Aurelius menyatakan bahwa kita tidak seharusnya melawan apa yang kita rasakan, karena kita tidak bisa menghindari apa yang Tuhan rencanakan. Kita tidak bisa menghentikan orang-orang yang ingin berperang, kita tidak bisa menghentikan bencana alam, kita tidak bisa mencegah tubuh kita menua, demikian juga kita tidak dapat memaksa dunia untuk memenuhi keinginan kita. Tidak ada jaminan bahwa mereka yang kita sukai akan membalas perasaan kita dan tidak dijamin bahwa semua orang akan mengalami peluang kehidupan secara setara.
Ini adalah ketidakmungkinan bawaan, namun kita seringkali menghabiskan banyak waktu dan energi untuk melawan aspek-aspek tak tergoyahkan dari kenyataan. Kita tidak berdaya untuk mengubahnya terlepas dari metode apa yang kita gunakan. Emosi kita bergejolak antara kemarahan karena keinginan yang tidak terpenuhi dan kesedihan ketika dihadapkan dengan keadaan yang tidak diinginkan. Akibatnya saat ini berubah menjadi ruang siksaan, di mana kita mengalami keinginan yang berubah-ubah. Ada saat ketika kita menjadi terpesona dengan saat ini, berpegang teguh padanya dengan erat, takut untuk melepaskan, yang sekali lagi menyerahkan kendali pada keinginan dari nasib. Semua yang terjadi pada akhirnya tergantung pada pilihan dan tindakan kita. Pendapat Marcus Aurelius, kita bisa melihat hukum alam sebagai penguasa kita. Jika kita lari darinya atau merasa duka dan marah karena itu, kita tidak lebih dari para desertir dan pelari. Kita harus menerima cara alam dan fokus untuk berurusan dengannya daripada menyia-nyiakan energi kita dengan merasa jijik atau berpegang pada keadaan kita. Di buku ketujuh meditasinya, Marcus Aurelius memberikan metode untuk merangkul saat ini. Dia berpendapat bahwa fokus kita seharusnya berpusat pada apa yang kita miliki saat ini daripada terpaku pada apa yang kita tidak miliki. Kita harus menerima cara alam dan fokus untuk berurusan dengannya, daripada menyia-nyiakan energi kita dengan merasa jijik atau berpegang pada keadaan kita. Di buku ketujuh meditasinya, Marcus Aurelius memberikan metode untuk merangkul saat ini. Dia berpendapat bahwa fokus kita seharusnya berpusat pada apa yang kita miliki saat ini, daripada terpaku pada apa yang kita tidak miliki. Namun dia menyarankan untuk berhati-hati dalam pendekatan ini. Anggaplah apa yang tidak kamu miliki sebagai tidak ada. Lihatlah apa yang kamu miliki sebagai hal-hal yang paling kamu hargai dan pikirkan betapa besar kamu akan menginginkannya. Jika kamu mendapatkan apa yang kamu impikan, tetap berhati-hatilah. Jangan mendapatkan kepuasan berlebihan sehingga kamu mulai menilai terlalu tinggi nilai mereka sampai pada tingkat di mana kehilangan mereka akan menyebabkan kesedihan. Meskipun demikian, merangkul keadaan dapat menjadi tantangan yang besar, terutama di hadapan kesulitan yang signifikan. Marcus Aurelius berpendapat bahwa kemalangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk bereaksi seperti hewan yang panik. Ia malah menegaskan bahwa tantangan tersebut mewakili kesempatan untuk berlatih kebajikan. Maksudnya adalah penerapan filosofi Stoik dalam kehidupan seseorang tidak berputar sekitar keindahan dan keberuntungan dari keadaan eksternal kita, karena aspek-aspek ini secara inheren begitu rapuh dan berada di luar kendali kita. Yang benar-benar penting menurut Stoik adalah bagaimana kita menghadapi situasi yang terjadi di hadapan kita, seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius. Karena bagi saya saat ini adalah kesempatan untuk latihan kebajikan rasional. Dan itu saja untuk hari ini. Saya sungguh berharap Anda menyukai video ini. Kepercayaan merupakan salah satu kebutuhan paling dasar dalam segala jenis hubungan, baik itu persahabatan, hubungan romantis, atau anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan membahas 10 karakteristik orang yang sebaiknya tidak Anda percayai, menurut filsafat Stoik. Pertama-tama, untuk menentukan apakah seseorang masuk ke dalam salah satu karakteristik yang akan saya sebutkan, observasi sangatlah diperlukan. Namun hal ini relatif mudah, cukup analisislah ucapan dan tindakan orang tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang siapa mereka dan apa hakikat mereka. Jadi, untuk menjelaskan lebih jelas, saya akan memberikan komentar tentang setiap jenis individu ini, dan menjelaskan mengapa Anda sebaiknya tidak mempercayainya. Sebelum kita mulai, tolong periksa langganan Anda ke saluran ini dan tonton hingga akhir. Dan seperti biasa, jangan lemah, tetap bertahan hingga akhir. Narsisisme. Mari kita beralih ke jenis pertama, yaitu orang-orang narsisistik. Ketika berurusan dengan individu narsisistik, para Stoik akan mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk tidak membiarkan perilaku orang lain memengaruhi kedamaian batin kita. Berlatih bersikap acuh terhadap tindakan egois memungkinkan kita untuk menjaga kedamaian mental kita di tengah-tengah kesombongan mereka. Pikirkanlah, jika seseorang selalu berbicara tentang dirinya sendiri dan hampir tidak peduli pada orang lain, sulit untuk percaya kepada mereka karena mereka hanya memiliki perhatian
untuk diri mereka sendiri dan secara konsisten memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri. Tidak peduli siapa mereka, Anda tidak dapat percaya pada orang-orang narsisistik karena mereka meninggikan citra diri mereka menjadi hal yang paling penting di dunia. Mereka tidak ingin ada yang lebih baik atau setara dengan mereka. Mereka adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk meningkatkan citra diri mereka, dan tindakan kompulsif untuk menginginkan dan mengagumi diri mereka sendiri sangat berbahaya, karena tidak mungkin untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh orang tersebut untuk menjaga citra yang diinginkannya. Umumnya, mereka adalah jenis individu yang menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Oleh karena itu, jangan percayai orang yang berbicara secara berlebihan tentang diri mereka sendiri dan hanya berusaha untuk memaksakan pendapat mereka pada orang lain tanpa mau mendengarkan. Karena individu-individu ini dapat merugikan Anda kapan saja untuk mencapai tujuan mereka. Gosip. Jenis orang kedua adalah si pembicara. Stoikisme juga mengajarkan kita bagaimana menghadapi gosip dan kata-kata yang menyakitkan dari orang lain. Para Stoik menekankan perlunya untuk tidak memberikan kekuatan pada pendapat orang lain tentang kita. Jika seseorang membocorkan rahasia atau membagikan informasi tentang orang lain, sangat mungkin bahwa orang yang sama akan melakukan hal yang serupa pada kita, menggosip tentang hidup Anda di belakang Anda. Percayalah, hal seperti ini akan terjadi ketika seseorang menggosip. Ini bukan hanya kebiasaan, melainkan tindakan yang dilakukan untuk kesenangan semata. Jadi jangan berpikir bahwa hanya karena seseorang adalah teman Anda, mereka tidak akan memberitahu orang lain tentang rahasia Anda. Jangan membuat kesalahan itu. Satu-satunya keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari seorang tukang gosip adalah jika Anda ingin suatu informasi tersebar, saat itulah Anda memberitahu pembicaraan yang ingin Anda sebarkan tersebut, dan mereka akan melakukan semua pekerjaan untuk Anda. Pengganggu. Jenis ketiga adalah orang yang terus-menerus mengganggu Anda. Ketika berurusan dengan orang yang mengganggu atau manipulatif, Stoikisme menawarkan kita praktik introspeksi. Alih-alih bereaksi secara emosional, kita dapat berhenti sejenak dan memikirkan bagaimana persepsi dan reaksi kita memengaruhi situasi. Ketika berurusan dengan orang yang mengganggu atau manipulatif, Stoikisme menawarkan kita praktik introspeksi. Alih-alih bereaksi secara emosional, kita dapat berhenti sejenak dan memikirkan bagaimana persepsi dan reaksi kita memengaruhi situasi. Ada dua situasi berbeda ketika Anda sedang menghadapi masa sulit dalam hidup Anda. Jika dengan mudah kehilangan kesabaran dengan seseorang, hal itu bukan karena orang tersebut, tetapi karena tekanan harian yang Anda alami. Jenis situasi yang sama sekali berbeda ketika Anda lebih tenang tetapi terus-menerus merasa terganggu di sekitar karena seseorang tertentu. Jika orang itu mampu terus-menerus mengganggu Anda, itu karena mereka dengan halus memprovokasi Anda, dengan melemparkan ide-ide yang membingungkan, dan dengan halus memberi makan keraguan Anda sedikit demi sedikit dalam dosis kecil, sehingga Anda tidak dapat sepenuhnya memahami permainan emosional dan psikologis mereka. Percayalah, ada orang yang bertindak seperti ini untuk kesenangan semata. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap permainan kecil yang halus ini, karena jika seseorang dapat mengganggu Anda sepanjang waktu, itu karena mereka menyentak Anda dengan gerakan dan kata-kata, dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Jenis keempat adalah orang-orang yang bimbang. Mengenai individu yang bimbang, Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu keputusan dan tindakan kita sendiri. Mudah untuk menjelaskan mengapa orang-orang ini tidak dapat dipercaya. Bagaimana Anda bisa percaya pada seseorang yang selalu ragu-ragu tentang keputusan apa yang harus diambil? Jika mereka bahkan tidak dapat menentukan arah hidup mereka, bagaimana Anda bisa percaya pada mereka? Mereka juga benar-benar tidak dapat diprediksi karena Anda tidak tahu persis keputusan apa yang akan mereka ambil. Karena kepribadian mereka sendiri belum sepenuhnya terbentuk, mereka adalah individu yang bimbang, kurang memiliki kepribadian yang cukup kuat dalam bertindak, dan memilih jalan yang mereka ingin. Pada titik ini, percaya pada orang yang bimbang, seperti percaya pada seorang anak dengan pisau. Anda tidak tahu apa yang akan mereka lakukan ketika Anda tidak ada di sekitar. Jenis kelima adalah individu yang berdua wajah. Mengenai orang-orang yang memiliki dua wajah,
Stoikisme menasihatkan untuk berhati-hati. Alih-alih khawatir tentang tindakan mereka, kita dapat fokus pada mengembangkan kebajikan dalam diri kita sendiri. Mungkin Anda pernah mengalami pengalaman seperti ini. Ada orang yang sepertinya menyukai Anda tetapi menyebarkan gosip tentang Anda di belakang Anda, dan perilaku ini melibatkan orang lain juga. Jadi, jangan terkejut ketika orang lain berbicara buruk tentang Anda. Dalam satu saat mereka tersenyum dan bersikap ramah. Dan dalam sekejap berikutnya mereka berbicara negatif tentang Anda. Apa yang saya sarankan adalah bahwa ketika Anda mulai menyadari jenis perilaku seperti ini, lebih baik keluar dari hubungan tersebut secepat mungkin. Jangan lewatkan kesempatan untuk menguasai emosi Anda. Penasaran. Jenis keenam adalah orang yang penasaran. Dari perspektif Stoik, penting untuk menetapkan batasan dalam percakapan dan berbagi informasi dengan bijak. Stoik menyarankan untuk menjaga jarak dari orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu, yang tidak terpuaskan karena hal ini dapat mengarah pada pengungkapan informasi yang merugikan. Selain itu, rasa ingin tahu ini mungkin terkait dengan iri, jadi selalu berhati-hatilah dengan siapa Anda berbagi informasi. Jika seseorang menunjukkan rasa ingin tahu yang konstan tentang sesuatu, lebih baik menjauhkan diri dan tidak mempercayai orang tersebut. Penting untuk menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas. Jangan bingungkan percakapan saat ini dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Apa yang saya maksud dengan ini adalah jelas. Ketika Anda sedang mengenal seseorang atau berbicara dengan seorang teman, orang itu mungkin sesekali mencari topik atau mencoba mengenal Anda lebih baik dengan bertanya tentang kehidupan Anda, seperti pekerjaan, studi, dan apa yang Anda lakukan. Itu hanya bagian normal dari percakapan. Namun yang perlu Anda pahami adalah, orang yang penasaran adalah orang yang akan terus-menerus bertanya tentang kehidupan Anda, dan terkadang tentang hal-hal yang sensitif. Sebagai contoh, orang tersebut mungkin bertanya tentang gaji Anda, hal yang sudah agak aneh untuk ditanyakan. Jika Anda memutuskan untuk tidak menjawab dan mengubah subjek, kemudian orang tersebut mengulang pertanyaan yang sama, itulah yang saya maksud. Ini adalah jenis orang yang kita harus berhati-hati sebelum memberikan kepercayaan kita. Jadi, tidak hanya Anda tidak dapat mempercayai jenis orang ini, tetapi jika Anda memiliki kesempatan, menjauhlah dari mereka. Tipe ketujuh adalah orang yang berteman dengan semua orang. Stoikisme akan mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain mempersepsikan kita. Alih-alih mencari persetujuan universal, Stoik menekankan pentingnya mengembangkan keaslian. Siapa yang tidak pernah bertemu dengan seseorang seperti itu? Orang yang tersenyum pada semua orang, menginginkan yang terbaik untuk semua orang, memberikan pelukan pada semua orang. Secara ringkas, ini adalah jenis orang terkenal yang ingin menjadi populer, ekstrovert, dan menyenangkan semua orang. Saya tidak mengatakan kita harus menghakimi seseorang hanya karena memiliki karakteristik ini. Yang ingin saya sarankan adalah, jangan mempercayai secara buta hanya karena individu yang tersenyum pada semua orang, berusaha menyenangkan semua orang, dan selalu membuat janji memiliki tujuan tunggal untuk menjadi populer. Tujuan dari jenis orang ini adalah menjadi pusat perhatian. Jadi baginya, Anda hanya angka lain. Orang-orang seperti ini mencari perhatian, hidup melalui ilusi. Mengetahui hal ini selalu baik untuk bersikap curiga karena orang yang ekstrovert dan ingin menjadi terlalu populer, seringkali dengan cepat mengganti siapa saja, kritikus. Jenis ke-8 adalah orang yang terus-menerus mengkritik sesuatu, terutama orang lain. Stoik menekankan pentingnya evaluasi diri yang konstan daripada menghabiskan waktu untuk mengkritik orang lain. Fokus Stoik adalah untuk memperbaiki diri dan karakter kita. Jika seseorang menghabiskan waktunya untuk mengkritik orang lain, biasanya melalui gosip, rumor, atau bahkan mencoba merusak citra seseorang, mereka adalah jenis orang dengan karakter buruk. Pikirkanlah, jika Anda hanya menghabiskan waktu berbicara buruk tentang orang lain dan menyia-nyiakan waktu dengan gosip, saya membayangkan bahwa jika Anda adalah orang yang baik dan melakukan hal-hal yang harus dilakukan dalam hidup, seperti bekerja, menjaga jalur Anda sendiri, Anda mungkin tidak akan menghabiskan waktu untuk berbicara dan menyebarkan rumor tentang orang lain.
Apa yang saya maksud di sini adalah bahwa mereka yang terlalu mengkritik kehidupan orang lain jelas tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan dan merasa tidak bahagia, sehingga membuat komentar yang tidak perlu tentang orang lain. Oleh karena itu, bersikaplah dengan curiga, tidak menghormati, dan tidak memberikan pertimbangan untuk jenis orang ini, karena jika seseorang dengan mudah berbicara buruk tentang orang lain, mereka dengan mudah dapat berbicara buruk tentang Anda juga. Jika Anda sudah sampai pada poin ini, bagus sekali. Tuliskan komentar di bawah jika Anda pernah mempercayai dan menghormati seseorang dengan beberapa karakteristik sampai pada titik ini. Tunggu, belum selesai. Masih ada 2 jenis orang lagi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Masalah. Jenis ke-9 adalah orang-orang yang selalu terlibat dalam banyak masalah. Stoik mendorong kita untuk bertanggung jawab atas keputusan dan emosi kita, daripada menyalahkan keberuntungan atau keadaan. Orang-orang ini hidup dengan masalah dan intrik, mengklaim memiliki nasib buruk, dan bagi mereka hidup hanyalah hukuman. Setiap hari mereka mengatakan bahwa kesulitan baru muncul, dan setiap hari tampaknya membawa konsekuensi baru. Orang tersebut selalu menceritakan kepada semua orang bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, bahwa semuanya sulit. Sebagai kesimpulan, berhati-hatilah terhadap jenis orang ini. Tidak ada yang salah dengan bersikap curiga, karena jika seseorang penuh masalah, itu bukan kebetulan, bukan alam semesta berkomplot melawan mereka, melainkan orang tersebut menghancurkan diri mereka sendiri setiap hari. Mereka mungkin membuat keputusan buruk, tidak belajar dari kesalahan mereka, dan kemungkinan besar tidak mengendalikan emosi mereka sendiri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk bersikap curiga terhadap jenis individu ini, karena jika Anda bersimpati dengan kisah sedih mereka dan sampai pada titik selalu ingin membantu, masalah mereka dapat dengan cepat menjadi masalah Anda. Jadi, berhati-hatilah, karena orang seperti ini hanya memiliki satu kesulitan sejati, yaitu diri mereka sendiri, dan saya membayangkan Anda tidak ingin kesulitan itu di samping Anda. Pura-pura mendengarkan. Jenis ke-10 adalah orang yang berpura-pura mendengarkan apa yang Anda katakan. Dalam situasi di mana orang berpura-pura mendengarkan, stoikisme akan membimbing kita untuk bersikap asertif, dan jika perlu menjauh dari percakapan yang tidak memperkaya kita. Anda tahu jenis orang yang ketika Anda mengatakan sesuatu dan mencoba berbagi ide, mereka merespons dengan hanya mengatakan, "Ya, saya mengerti, itu benar," dan tidak lebih dari itu. Itu bisa menjengkelkan dan bahkan tidak menghargai. Yang terburuk adalah ketika orang tersebut berbicara tentang apa yang mereka ingin dan saat giliran Anda berbicara, mereka hanya berpura-pura mendengarkan, teralihkan dengan ponsel mereka, atau setuju tanpa benar-benar peduli dengan apa yang Anda katakan. Dengan kata lain, mereka mendengar Anda tetapi mereka sebenarnya tidak mendengarkan. Mari kita jujur, persyaratan minimum dalam percakapan adalah bahwa orang tersebut memperhatikan apa yang Anda katakan. Jika tidak, itu bukanlah percakapan. Jadi jika suatu hari Anda berbicara dengan seseorang dan menyadari bahwa orang tersebut tidak memperhatikan atau bahkan lebih buruk, mereka mulai menggunakan ponsel mereka saat Anda berbicara, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mendengarkan apa yang Anda katakan, maka berhentilah berbicara. Tidak ada gunanya berbicara pada dinding. Jika orang tersebut tidak memperhatikan atau hanya berpura-pura, maka jangan sia-siakan waktu Anda. Jika itu kasusnya, berdiri dan katakan bahwa Anda akan pergi. Bagaimanapun, Anda tidak diwajibkan untuk menghabiskan waktu Anda dengan orang yang tidak tertarik pada apa yang Anda katakan. Secara ringkas, menganalisis berbagai jenis orang yang dapat merusak kepercayaan, memberikan kita pelajaran berharga dalam pencarian hubungan yang lebih otentik dan berarti. Dengan menggabungkan ajaran Stoik, kita belajar untuk menjaga kedamaian batin kita, mengembangkan kebajikan, menjalankan keaslian, dan berlatih kendali diri dalam situasi yang menantang. Nah, itu dia untuk hari ini. Kita telah mencapai akhir video ini, dan saya dengan tulus berharap tips ini sangat bermanfaat bagi Anda.